terutama otot punggung di puskesmas beliau. Jadi Bapak bisa sarankan fokus otot punggung saja. Hari ini kita belajar, insya Allah fokus saja dapat tuh, patah tulangnya dapat, reposisi tulang dapat, betul nggak begitu? Kenapa saya harus bilang fokus? Karena banyak dari Bapak Ibu yang sudah belajar macam-macam, betul nggak? Betul nggak begitu? Silakan, ya. Akhirnya prakteknya semua dipraktekkan. Direfleksi pasiennya, habis direfleksi dia kiropraksi, habis kiropraksi dia massage, habis massage dia bekam, habis bekam dia pingsan. Banyak lagi, ya. Otot punggung bagus digabung dengan bekam. Tapi kalau bisa jangan Bapak Ibu yang bekam, ajari anak buah kita untuk membekam, itu lebih bagus. Pak, saya totok ya, nanti bekam sama anak buah saya, itu lebih bagus Pak. Ketimbang Bapak totok, Bapak bekam juga, nanti Bapak capek sendiri kan? Ya. Jadi Bapak Ibu fokus otot punggung saja, yang bekam ajarkan anak buah kita bekam, jadi amal jariah buat kita. Ya. Jadi kita fokus otot punggung saja Pak. Ya. Jangan digabung-gabung. Kenapa jangan digabung-gabung? Karena ibu bapak sekalian, banyak orang digabung-gabung dengan otot punggung, akhirnya malah efeknya berbahaya. Pasien saya Pak ditotok, habis totok dia urut kakinya itu lumpuh total pasiennya. Habis diurut kakinya, jalannya ngesot Pak, dorong ngesot lagi. Telepon ibunya ke saya, Ustaz, anak saya ditotok punggung lumpuh. Coba. Saya bilang nggak ada ibu di totok punggung lumpuh. Ada orang lumpuh saya totok jalan, saya bilang. Bawa anak ibu, saya bilang, dibawa Pak, betul ngesot jalannya. Ternyata terapisnya mengakunya terapis totok punggung. Waktu praktek dia gabung-gabung dengan metode lain, itu menurut saya. Yang kena terapis totok punggung kan? Ada dia kiropraktik, kadang-kadang ditekan-tekan, didorong-dorong, ditarik-tarik, akhirnya malah ketarik Pak. Disalahkan totok punggungnya. Saya bilang, Bapak kalau nggak master sebuah metode jangan dipakai lah Pak. Saya bilang, nah itu coba-coba saja pasien jadi korban kan, kasihan kan? Ya. Kalau totok punggung aman insya Allah. Salahnya saja benar. Bingung kan Pak? Salahnya saja benar. Salahnya saja bermanfaat. Itu totok punggung. Mau contoh, saya nonton orang yang stroke Pak, hari Selasa. Apa dia bilang? Ustaz tonton hari Selasa, dia pasien stroke kan? Ya. Hari Selasa dia pipis pagi, hari Rabu keluar batu ginjalnya. Salah totok. Besok hari Selasa datang lagi, minggu depan Pak tonton lagi stroke kan, pasien stroke, tonton lagi. Jadi kita nonton punggungnya kena titik ginjalnya juga kan? Yang walaupun nggak sengaja kan? Yang pipis hari Rabu keluar lagi batu ginjalnya 2 kali coba. Salah 2 kali bermanfaat tidak itu? Ya salah 2 kali bermanfaat Pak. Itu totok punggung, salahnya saja benar. Artinya apa? Di punggung itu semua kebaikan. Itu maksud saya. Jangan gabung-gabung dengan urut pijat kepalanya, lehernya, kakinya, nggak usah Pak. Pengaburan di lutut saja Pak, keropos lutut saja pasien saya yang nggak bisa tutup lututnya, nggak saya sentuh lututnya kok saya bilang, ya tetap di punggung lancarkan ke lutut, pelumasnya muncul lagi, keroposnya tumbuh lagi tulangnya. Macam tadi sudah lumpuh Pak, datang dia lumpuh. Ini Ustaz anak saya katanya. Ibu lihat saya bilang, saya totok anak ibu tak sedikit pun saya sentuh kakinya. Yang lumpuh tadi kan, tekan Pak di atas panggungnya, getarkan, tekan lagi, getarkan. Dengan izin Allah Pak, besok pagi dia bangun tidur sudah bisa berjalan kembali tanpa diurut kakinya. Artinya apa? Otot punggung itu Pak, kenapa di punggung? Karena punggung itu pusat persarapan, betul tidak? Dan punggung juga pusat penyumbatan. Jadi Bapak Ibu sakit apapun, di mana sumber masalahnya? Di punggung, itu maksudnya, paham ya? Selesai Pak di punggung saja insya Allah. Bapak sakit kaki, bangun tidur, nggak usah dipijat urut kakinya Pak, cukup dilancarkan kaki. Besok enteng nggak kakinya kira-kira? Betul nggak begitu? Ibu bangun tidur tangannya pada sakit, nggak usah diurut tangannya Bu, cukup di bahu pelikatnya, betul nggak? Coba Pak pegang bahu pelikat temannya di sampingnya. Ibu coba pegang bahu pelikat teman di sampingnya. Bahu pelikatnya Pak, di depannya boleh, di depannya.
bahu dekatnya ini. Tempelkan, getarkan, tekan, getarkan, tekan, taruhkan, ya. Nyaman ya insya Allah ya. Udah jangan diterusin tapi tiduran. Nyaman kan? Nanti lanjut lagi ya, prakteknya nanti ya. Nyaman insya Allah ya. Ini tetap punggung ibu bapak, walaupun untuk bayi nyaman insya Allah. Ya, pasien saya Pak 3 tahun usianya, sekarang gabung, ya. Kita tuh dia tertidur kok, insya Allah. Ya, jadi tetap punggung nyaman. Kenapa di punggung tadi? Karena punggung pusat apa tadi? Pusat persarafan dan punggung juga pusat penyumbatan. Ya, jadi orang sakit apapun di mana penyumbatannya di punggung, ya jelas ya. Jadi di situ semua sumber masalahnya di punggung kita. Ini totok punggung saja, insya Allah selesai masalahnya. Itu maksudnya, ya. Dengan totok punggung saja, ya, semua masalah dengan izin Allah bisa diselesaikan. Kita sakit tangan kita tadi, cukup di bahu, berikan. Sebentar saja ditotok tadi, terasa nggak ke tangan bapak tuh? Terasa nggak ke leher, ke kepala? Terasa. Jadi kalau sakit kepala, di mana penyumbatannya kira-kira? Di punggung atau di kepala? Atau di dompet? Kalau sakit kepala di dompet Ustaz biasanya. Punggung sudah lancar kalau tiap hari, tapi kalau masih pusing, dompetnya tersumbat. Ya, jelas ya? Jadi dengan izin Allah ternyata dengan izin Allah totok punggung menuntaskan masalah yang selama ini tidak selesai di ilmu kedokteran. Ya, tapi sebelum melangkah jauh ke sana, ya, kita fokus dulu Bapak Ibu dengan niat kita. Yang pertama niatkan untuk berdakwah. Niatkan untuk berdakwah, ya. Kemana kita pergi niatkan berdakwah. Saya diundang ke Bali. Yang memang orang Hindu datang nggak saya ke Bali? Datanglah saudara kita kan di Hindu butuh total punggung juga. Diundang oleh Pak Gede Nanti, yang datang ada Pak Supiarsa, Pak Putu Karyana, pendeta agama Hindu Pak Gengel, datang tuh orang Hindu pelatihan total punggung. Coba. Terus dia praktek ke orang-orang Hindu di Bali. Terus dia kirim gambar traktornya dikirim. Maksudnya apa Pak gambar traktor? Ustaz, traktor saya saya jual traktornya. Traktornya dijual Bu ternyata. Sekarang saya fokus untuk peluru saja, tidak bertani lagi. Orang Bali Bu petani, ya dia punya traktornya dijual, fokusnya tetap punggung coba. Dari Papua kemarin 3 orang ikut TFP 11 di Bandung. Dokter Pak, Dokter Jane, tunggu di Papua Barat ya, Manopari, Penipa. Dokter biologi ikut total punggung ya TFP 11, sekarang sudah ada di Papua Barat, Manopari 3 trainer total punggung. Ternyata beliau ke daerah-daerah lain sudah 9 jam naik kapal. Niatnya berdakwah. Dipraktekkan setiap hari. Sekarang pasiennya banyak Pak, subhanallah. Setiap hari saat selesai saya kuliah, ngajar kuliah di kampusnya, jam 4 dia pulang, lalu jam 5 sampai malam lah praktek mungkin 3 orang tiap hari. Kalau 1 minggu rame, apa dia bilang? Penghasilan saya dari total punggung Ustaz 2 kali lipat bisa. Ya. Itu penghasilan dari total punggung 2 kali lipat gajinya sebagai dosen. Dosen S3 Pak, doktor. Kalau total punggung S2, 2 hari. 2 hari udah dapat S2. Bahkan ibu lebih hebat dari profesor insya Allah. Saya buktikan itu. Ya, yang bilang bukan saya Pak, Dr. Marino. Apa dia bilang? Totok punggunglah yang menuntaskan masalah kedokteran yang tidak tuntas beratus-ratus tahun. Nanti kita buktikan ya, teori Dr. Marino itu. Tapi dia bilang totok punggung lebih hebat dibanding dokter manapun di muka bumi. Subhanallah. Nanti kita buktikan Pak. Ya. Apa yang boleh bilang sama kita?
Kalau ada gelar di atas profesor, itulah gelar untuk terapis toto punggung. Ya, jelas ya. Tapi niatkan untuk berdakwah. Ya kita dimanapun kita berdakwah. Sampai saya ke Batam Pak, ada itu pasien saya, anaknya China namanya kan, beliau orang Muslim Chinese, tapi masya Allah dekat dengan kita di Batam. Apa dia bilang sama saya? Ustaz, saya kira umat Islam tadi sadis sekejam-kejam, ternyata umat Islam baik-baik. Ya begitu Pak. Ya, anak beliau cerebral palsi Bu. Kata dokter nggak mungkin anak ibu bisa berdiri, bisa berjalan. Subhanallah. Dia cari pengobatan, ternyata dapatnya toto punggung. Karena ada langsung testimoni masih hidup anaknya ke 7 tahun, Fatih namanya, awalnya waktu bayi macam ini. Ditotok setiap hari selama 6 bulan Pak, bayangkan. Sekarang si Fatih sudah bisa berjalan normal, kakinya nggak bengkok lagi. Dia lihat testimoni di situ Pak, langsung dia pergi ke Batam dari Jakarta. Karena dokter bilang anak ibu nggak mungkin bisa sembuh. Subhanallah. Saya cari Ustaz, dapatnya di Batam. Oh ibu ke Batam, saya kan di Jakarta. Sudah pernah di Batam Ustaz, 6 bulan sudah di Batam dia berobat anaknya. Sekarang anaknya sudah bisa berdiri 5 menit. Gak bengkok lagi kakinya. Subhanallah, itu terbukti. Ya, non Muslim Pak, saudara kita juga. Sampai dia bilang sama saya kira umat Islam galak-galak, ternyata baik-baik. Makanya niatnya tentu baru dakwah. Rahmatan lil alamin. Ya WA saya, Ustaz, boleh nggak belajar sama Ustaz toto punggung? Nanti kalau saya datang ke Batam belajar sama Ustaz. Subhanallah, saya ke Batam disambut Pak Masya Allah. Kalau teman-teman kalau belajar sama Ustaz, terakhir Ustaz dulu makan-makan. Ya saya traktir kan gitu Pak. Masya Allah. Teman-teman bercanda saja Pak, padahal tapi serius. Kita 10 orang Bu, nggak apa-apa 10 orang saya traktir makan-makan. Lagi teman-teman bilang, kita makannya nambah 3 kali Bu. Nggak apa-apa saya traktir. Ya Allah, buat dia traktir kita makan-makan di sana, saya tonton anaknya. Ibu titiknya saya bilang, betul Pak, besoknya anaknya langsung bisa berdiri. Dia kirim foto, sudah bisa berdiri, bisa sejenak. Coba ya, niatkan untuk berdakwah. Kemana kita pergi, insya Allah orang merasa nyaman. Betul nggak begitu Pak? Ya, ke umat Hindu saya pergi nyaman mereka. Ustaz, ada nggak umat Islam yang belajar gabung dengan kami? Ini kita undang umat Islam di Malang-Maling di Bali kan, untuk gabung pelatihan toto punggung yang mengadakan orang Hindu. Pas saya kesana bulan Ramadan, Ustaz, kalau Ramadan ini puasa itu pada tarawih umat Islam, kami berjalan jaga motor-motor mereka. Subhanallah. Itu di Bali umat Islam dan non Muslim tadi bersatu. Toto punggung menyatukan. Ya. Yang kita diprovokasi, begitu ya, jelas ya. Walaupun beda aliran, yang penting ya selagi manusia kita bisa bergabung. Jelas ya. Yang kedua, niatkan menolong orang. Bapak pergi kemanapun Pak, pasti tuh ketemu dengan sama orang yang kita harus tolong. Betul nggak begitu? Dan pasien istimewa bukan orang kaya. Pasien istimewa justru orang yang tidak mampu. Jadi kedua, niatkan untuk menolong orang. Ya, niatkan saja menolong orang Pak. Gak usah niat cari uang insya Allah. Pokoknya habis belajar toto punggung, nanti pulang tetangga lagi pusing, totok aja. Asal-asalan nggak apa-apa. Mau lupa baru belajar. Tapi enak ya, enak Pak. Baru belajar aja enak coba Pak. Ya, besoknya langsung enteng Pak, betul Pak. Ya, lama-lama cerita dia, diapain kemarin sakit kepala, tuh ditotok tuh sama itu baru belajar juga enak katanya. Subhanallah. Jadi nolong orang saja kan, kita nolong orang saja, kemana kita pergi niatkan nolong orang saja, niatkan nolong orang, menolong orang saja. Masalah bahagia Pak, ternyata bahagia itu bukan mendapatkan, bahagia justru memberikan, itu bahagia. Tetangga sakit Pak, totok Masya Allah. Teman sakit pun totok, anaknya sakit pun totok, Masya Allah. Ringankan tangan untuk sedekah toto punggung gitu ya. Uang mungkin kita tak punya, tapi jari kita punya insya Allah. Maka niatkan sedekah toto punggung tiap hari Pak. Tiap hari Bu, ini ibu ingin bahagia toto punggung. Tapi ibu jangan dipaksa. Kenapa? Karena ibu baru belajar. Kenapa? Karena kalau dipaksa nanti jadinya pegel.
Kalau pegal doang mandi Pak, atau ibu-ibu dia paksa, oh badannya gede-gede pasiennya Pak, dipaksa terus kesakitan. Besok bangun tidur jarinya nggak bisa lurus. Tak bangun jarinya nggak bisa lurus lah. Kemarin kata ibu-ibu 2 orang badannya besar-besar, ya ibu dipaksa. Kalau kita nggak terlalu apa itu kuat, jangan dipaksakan tenaganya. Kalau kita masih sakit habis notok pasien kita jadi kita, itu berarti punggung kita masih bermasalah. Maka ibu bapak harus ditotok juga, itu maksudnya. Kalau habis notok masih sakit jadi bapak, berarti jadi bapak itu masih ada masalah di punggung. Ya, itu tandanya gampang. Ya, oh habis notok Ustaz jadi saya pada sakit, ya iya bapak kolesterolnya masih tinggi, asam urat masih tinggi, betul enggak? Ya, jadi bapak ditotok dulu, ya sudah lancar darah, baru bapak notok berapapun nggak sakit insya Allah. Ya begitu ya, ibu juga gitu. Ya, jadi apa? Ya sudah nolong orang saja, tapi kita ditotok juga. Terapis harus lebih sehat dibanding pasien, betul tidak? Kalau ibu lebih lemah, pasiennya batuk pilek, habis notok kena nggak ibu batuk pilek? Ya kan Pak begitu. Ya, makanya kita harus lebih sehat dibanding pasien. Jangan yang notoknya yang sendawa. Habis itu dia fitnah pasiennya. Angin bapak pindah ke saya. Saya bilang Pak nggak ada angin pindah. Saya bilang bapak jangan fitnah pasien. Bapak masuk angin saya bilang. Ya kan kita masuk angin tuh gerak-gerak kan suhu tubuh naik kan, suhu tubuh naik keluar nggak angin kedorong. Berarti kita masuk angin Pak, bukan angin pasien pindah ke kita. Seringnya kita fitnah pasien kan. Angin ibu pindah ke saya. Nggak ada bu angin pindah, saya bilang ke tubuh orang nggak ada, saya bilang ibu masuk angin. Jelas ya? Jadi niatkan menolong orang dan kita harus lebih sehat dibanding pasien. Jadi bapak ditotok, dibekam harus rutin Pak. Bekam rutin ibu ya. Ya. Totok tiap hari, bekam tiap bulan. Subhanallah. Itu Pak, itu kombinasi sinergi yang dasar luar biasa. Tidak mungkin umat Islam dikalahkan. Selesai itu. Dengan bapak punggung dan bekam. Ya. Yang kedua apa tadi? Niatan menolong orang. Jangan kejar kupu-kupu, jangan kejar rezeki Pak. Kejar-kejar uang, jangan capek. Jangan kejar kupu-kupu, capek kita, betul enggak? Tapi banyak tanam pohon bunga, banyak tanam pohon bunga, betul enggak begitu Pak? Nanti banyak gak kupu-kupu datang ke rumah kita. Nah ternyata Pak memancing rezeki Allah semacam itu. Ibu nggak usah niat cari uang belajar tutup punggung. Pokoknya tolong orang saja tiap hari. Soalnya 2 tahun kemudian rezeki ibu Allah mudahkan, rezeki bapak Allah lancarkan, begitu kan? Ya, begitu saja Pak, kira-kira begitu. Nah dipraktekkan sama anak buah saya. Saya Ustaz lompok berbangga nolong orang, pokoknya ikhlas karena Allah. Subhanallah, begitu Pak. WA saya, Ustaz buatkan desain masjid. Kenapa? Dapat tanah dari pasien. Subhanallah, itu balasan Allah Pak. Lebih hebat nggak? Nelpon lagi sambil nangis. Ya Allah Ustaz, terima kasih ilmunya. Kenapa Pak? Dapat lahan 40 hektar sawit dari pasien saja. Subhanallah. Saya nggak mungkin lupa sama Ustaz. Awas kalau lupa. Tuh Pak, tolong orang saja Pak. Ya, Allah mudahkan. Itu nggak begitu. Ya, kalau ingin bahagia banyak tolong orang. Di Batam anak buah saya, ibu saya bangga dia. Pakai mobilnya sendiri. Ya Allah, ini Ustaz hasil jerih payah dari tukang punggung. Dapat mobil Pak. Ya, Allah mudahkan rezekinya, betul tidak Pak? Ya, pokoknya niatkan saja menolong orang, niatkan menolong orang. Silakan ibu gabung, langsung tak apa-apa ya. Yang ketiga, melawan kemusyrikan. Bagaimana cara melawan kemusyrikan? Tetangga sakit totok jangan sampai pergi ke dukun. Teman sakit totok jangan sampai pergi ke dukun. Itu caranya Pak. Ya, bukan dukun yang ditotok Ustaz. Ngapain totok dukun? Gak usah saya bilang. Cukup tetangga sakit totok, jangan sampai dia pergi ke dukun. Selesai kan? Betul tak begitu? Ya, jangan dukun yang ditotok, keenakan saya bilang. Ya, kita ke Bone, Sulawesi, kita ke Lombok Utara, banyak dukun di sana. Subhanallah. Dengan masyarakat kita totok Pak, nggak pergi ke dukun lagi tuh. Sampai dokter orang di Sumatera Barat apa dia bilang, Ustaz, satu hari dukunnya datang, dukunnya datang. Orang ditotok punggung sembuh semua, dia pengen tahu nih pakai apa kan gitu kan.
Ya pengen jin kan gitu, enggak sama. Ya, itu bahasa kita tuh dukun itu apa? Dukun tuh dukun gitu. Ya, jadi melawan kemusyrikan tadi bagaimana caranya? Ya, tolong tetangga kita, tolong teman kita yang sakit, jangan sampai pergi ke dukun, itu caranya ya. Yang keempat, menumbangkan dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis. Ini yang paling berat Pak, menumbangkan dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis. Berat atau tidak berat kira-kira Pak? Dengan otot punggung sudah selesai, tadi saya bilang ngobrol di depan tuh, otot punggung sudah menumbangkan Yahudi, saya bilang. Kenapa? Karena saya sudah hampir masuk semua rumah sakit Pak, ruang ICU-nya, termasuk di Ambon tadi ya. Di Ambon tuh ruang ICU di rumah sakit tentara di Ambon itu, ya, itu pasien di ruang ICU jam 12 malam saya ke Ambon. Nah itu Bapak tadi cerita, ya, nosot ke Ambon dia, notok di ruang ICU. Saya toto hari itu Pak, besok langsung stabil, kondisinya dibawa pulang ke Jakarta. Dokter pada bingung, coba nanya. Ya, Premier Hospital Bintaro, pasien saya koma. Di MRI banyak penyumbatan di otaknya. Ya, toto hari pertama belum sadar, hari kedua belum sadar, hari kelima baru sadar Pak. Di MRI lagi darahnya lancar, bersih penyumbatan di otaknya, betul ada. Jadi kalau Bapak orang stroke, ya kan banyak penyumbatan di otaknya itu. Bukan sisi otak saya bilang, dilancarkan darah yang ke otak, bersih insya Allah sadar dia. Di rumah sakit haji 2 minggu pasien saya nggak sadar Pak, totok 2 jam Pak sadar. Di rumah sakit Mitra Bekasi Timur tuh pinggir tol 3 bulan pasien saya Pak koma nggak sadar, melotot saja itu, ya totok dengan izin Allah sadar. Jadi totok punggung saya bilang sudah lebih hebat dibanding obat dan alat di ruang ICU, betul nggak? Ya, jadi saya sudah buktikan dengan izin Allah, totok punggung lebih hebat dibanding obat dan alat di ruang ICU. Puncak pengobatan rumah sakit di ruang ICU bukan? Nah, di situ sudah kita tunjukkan. Berarti sudah langsung yang sudah kita tunjukkan belum? Bisa ngambil. Sudah, itu maksudnya Pak. Ya, karena Bapak diketok kepalanya sama dia. Ya Ustaz, gimana saya tega lihat adik saya katanya kan sudah kurus badannya Pak, paru-paru sudah parah. Datang ke klinik saya beberapa obatnya 11 kali minum Pak, 11 sekali minum obatnya Bu, tuh bayangkan. Datang ke klinik saya Pak, buang semua obatnya. Ya Allah Pak, saya suruh buang semua obatnya. Berani nggak dia buang obatnya pertama kali? Berani. Atas dia gimana dibuang Ustaz, nanti dari nol lagi kan gitu kan? Betul nggak begitu? Saya bilang Pak, dibuang saja, jangan dari nol lagi, dibuang yang diambil. Toto hari itu subhanallah Pak, ya Allah apa yang terjadi, terus bagus, toto yang bagus 2 bulan tuh nggak salah tuh dicek reaknya bagus Pak, nggak lagi dia TBC, di ronsen paru-parunya bersih, nggak lagi dia TBC. Dokternya kesenangan Pak, selamat ya Pak sudah sembuh. Perawatnya Ustaz kesenangan semuanya. Apa dia bilang, emang karena obat lo kalau mati kan. Ya Allah Bu, ternyata obat paru-paru dibuang saja antibiotik itu, tapi di totok punggung sekarang berapa berat badannya? 62 kilo. Subhanallah. Tuh Pak, tidak perlu antibiotik, tidak perlu antivirus, tidak perlu divaksin. Waktu corona ketakutan nggak nih? Takutan. Masih makan ibunya pakai sapu Pak. Bu makan dulu Bu. Pakai sapu ya Allah. Saya masuk yang isoman Bu, tetangga saya nggak pakai masker Pak, saya totok. Buka masker, saya totok. Isoman 3 orang Pak, totok. 2 orang saya totok. Ngomong saya di rumahnya, tetangganya, assalamualaikum, nyangkutin makanan di pagar. Kabur ya, saya totok. Assalamualaikum, nyangkutin makanan di pagar. Ini yang bego siapa dalam hati? Saya nonton di rumahnya di dalam. Orang ketakutan semuanya Pak, betul enggak? Ya, itu kan karena berita di media, betul enggak Pak? Di TV tiap hari ambulans bunyi kan begitu yang menakut. Insya Allah dengan izin Allah tidak perlu divaksin, tidak perlu antibiotik, tidak perlu antivirus. Silakan buktikan. Saya punya pasien Pak, kita sudah buktikan Yahudi sudah kita kembangkan. Pasien saya ginjal sebelah kirinya pembengkakan. Ginjal sebelah kiri pembengkakan namanya hidronefrosis. Pembengkakan ginjal sebelah kiri, hidronefrosis namanya itu. Begitu dalam kandungan 7 bulan di USG, apa kata dokternya? Ginjal sebelah kiri anak bapak ada pembengkakan.
Begitu lahir itu bayi, dia cari dokter apa kira-kira Pak? Dokter ginjal anak atau orang dewasa? Dokter ginjal anak Pak dicari, ya Allah. Ada nggak di Papua ginjal anak? Di Bekasi ada nggak Pak? Dokter spesialis ginjal anak? Ada nggak kira-kira? Jarang kan begitu kan? Dia cari, saya cari Ustaz demi anak saya dokter spesialis ginjal anak. Ada 11 di Jabodetabek kalau nggak salah. Ya Allah, dia cari Bu. Yang terdekat dia dapatkan itu, ternyata sudah sangat tua dokternya. Nggak apa-apa deh, yang penting anak saya bisa diselamatkan. Ya Allah, begitu demi anaknya, betul tidak Pak? Apa tadi penyakitnya? Bengkak ginjal sebelah kiri. Ternyata begitu di USG dicek oleh dokter, ginjal sebelah kiri anak ibu banyak bakterinya semua. Bagaimana solusinya dok? Minum obat antibiotik seumur tiap hari Pak, minum antibiotik. Ternyata semakin hari banyak antibiotik, ginjalnya semakin mengkerut, semakin rusak, tinggal 2 cm akhirnya ginjalnya. Apa kata dokter? Pak, harus kita operasi ginjal nggak apa-apa, dibuang. Kalau temennya coba aja totok punggung. Totok punggung macam apa katanya? Apa hubungannya bakteri sama totok punggung? Mana bisa bakteri di totok-totok? Masuk nggak logika dia Pak? Nggak masuk, betul tidak? Langsung antibiotik tiap hari, tetap bakteri tinggi Bu. Bakteri tetap tinggi Pak, tambah lagi dosis, bakteri tetap tinggi coba. Akhirnya terpaksa beliau datang juga ke klinik saya. Datanglah dia tuh, ibu titiknya saya bilang ya. Jadi waktu datang tuh saya kasih tahu titiknya kira-kira, yang tadi kira-kira saja ya. Ibu cek ginjal sebelah kiri, dan cari ginjal sebelah kiri. Nah, udah dapat tuh, ibu cekung saya bilang ya. Cekung berarti penyumbatan menekan saraf, betul nggak? Penyumbatan menekan saraf berarti menekan pembuluh darah, betul tidak? Pembuluh darah tertekan, maka darah tidak lancar tuh, otomatis nutrisi tidak lancar, betul tidak begitu? Ya, maka suplai nutrisi ke ginjal tidak lancar, bakteri akan leluasa, betul tidak? Ibu tekan, saya bilang, cari titik ginjalnya di sini kira-kira, ibu titik ginjal sebelah kiri, cekung di sini, tekan, tekan. Totok di sini seminggu 2 kali, di rumah totok tiap hari saya bilang. Badan anaknya kurus Bu, pipisnya Pak kayak susu bendera warna coklat, keruh. Totok tiap hari sama ibunya tekan, di rumah totok lagi, di sini seminggu 2 kali di klinik kan dibawa totok lagi terus tiap hari dipraktikkan sama ibunya. Dia kirim WA ke saya, Ustaz alhamdulillah anak saya pipisnya sudah jernih, subhanallah. Cek tuh ke dokter bakterinya, dicek tuh. Itu 6 tahun pakai antibiotik, bakteri tetap tinggi kan? Begitu pipisnya jernih Pak, dicek oleh dokter bakterinya normal, subhanallah. Tidak perlu antibiotik ternyata. Badannya sudah bagus. Tetangganya lihat, ih anak ibu sudah gemuk sekarang, masya Allah. Berobat di mana Bu? Ibunya senang sekali Pak, totok punggung semua. Ada tetangganya, totok saya dong Bu. Apa dia jawab? Mohon maaf Bu, saya khusus ginjal sebelah kiri. Ginjal sebelah kiri tiap hari banget, sampai hafal itu ginjal sebelah kiri. Ya, tapi darahnya lancar. Ternyata sel darah putih yang melawan virus bakteri secara alami, pasukan Allah yang bekerja. Subhanallah, dalam tubuh kita cerdas ternyata, tidak perlu antibiotik, paham ya? Sudah kita kembangkan Yahudi saya bilang. Itu maksud saya. Ya, yang kelima sebagai sumber penghasilan. Nah itu yang kita tunggu dari tadi pagi. Ya, sumber penghasilan. Bisa nggak totok punggung sebagai sumber penghasilan Pak? Bisa. Lo dosen saja buat tadi di Unipa Papua itu, kan dia mulai praktek sore kan, selesai ngajar kan begitu Pak? Kan nggak ada 5 jam, paling 3 jam kan? Ngajar dari jam 8 sampai jam 4, 8 jam. Gajinya sama dia kerja 3 jam dengan totok punggung 2 kali lipat coba. Penghasilan totok punggungnya kan? Bisa nggak sebagai itu tadi sumber ekonomi? Bisa. Ya, saya dulu ngajar juga Pak masalahnya di Nurul Fikri. Gaji 3 koma dulu Pak Guru. Tanggal 3 sudah koma Bu. Minjem kemana lagi nih? Ya. Anak saya semua STIT. Tahu STIT Ibu singkatannya apa? Mahal ke STIT?
Mahal Ustaz, SDIT, sekolah dasar iuran terus. Dikit-dikit bayaran gitu ya. Itu Bu, demi anak gak apa-apa lah mahal, yang penting pendidikannya bagusan gitu kan. Gak ada harganya apa kalau uang mah, pendidikan lebih berharga kan gitu kan ya. Saya bilang Bapak KNF tuh boarding school di Lembang, saya bilang 250 juta uang masuknya, 250 juta uang masuknya aja Pak ke Lembang itu. Bapak ke Lembang antar anak bawa Fortuner pulang naik Grab, saya bilang. Jual Fortuner ke Lembang tuh buat bayar sekolah anak. Karena pendidikan mahal berharga, dibayar ramai Pak, antri itu. Boarding school NF di Lembang itu, ya. Seperti yang kelima, sebagai sumber penghasilan sangat luar biasa. Subhanallah, dengan tolong punggung Pak, saya bisa ke Aceh, ke Papua, gratis Bu, saya ke Papua gratis. Manokwari, diundang sama pasien saya. Apa awalnya? Pasien saya dari Papua Barat, Manokwari itu. Komplikasi penyakitnya Pak. Dokter bilang, Bapak tidak bisa lagi di Papua, tidak sanggup lagi kami di Papua. Rumah sakit se-Papua tolak semua. Referensi RSPAD kan, Dr. Subroto kan. Tolak, pergi dia ke Jakarta, mampir di klinik kita di belakang tadi itu, otot punggung, saya totok punggungnya, Masya Allah, berhenti penyumbatan. Totok lagi berhenti jadi saya penyumbatan, totok lagi berhenti jadi saya pada penyumbatan. Jadi saya ibu bapak berhenti pada penyumbatan secara otomatis. Ya, kenapa? Karena sudah standar SNI di sini. Sudah biasa, bukan hebat saya bilang. Sudah biasa, bukan hebat. Bapak tiap hari motor kampung, motor kompleks perumahan, ada polisi tidur berhenti nggak? Ada lubang berhenti nggak? Tiap hari motor situ hafal nggak ada polisi tidur di mana, lubang di mana? Hafal nggak? Malam-malam mati lampu naik motor berhenti nggak pas polisi tidur? Walaupun gelap. Hebat atau biasa? Biasa. Sama, jadi saya juga Pak bukan hebat, saya bilang karena biasa. Saya nonton sering saya ke Pak Jubri dulu, siapa beliau tuh berhenti jadi saya. Apa boleh celutuk? Antum tahu aja atau pembaca semua penyumbatan di punggung walaupun nggak cerita pasien kita Pak. Sama dari Papua dia datang dengan komplikasi penyakit yang parah Pak, di kursi roda, jalan tidak kuat. Yang saya tunggu hari itu terus semalam apa dia bilang, berhenti jadi saya penyumbatan, berhenti jadi saya. Dia bilang apa sama anaknya? Sudah nak, jangan bawa ayah ke rumah sakit lagi. Sudah kena semuanya. Ya, diundang saya ke Papua, kasih pelatihan di Papua. Di gedung MUI Papua Barat tuh pas di atas itu, ke bandara di bawah, dia di atas itu. MUI Papua Barat. Hari pertama tak datang ketua MUI-nya. Kemana Ustaz? Saya bilang sakit Ustaz, Masya Allah, sakit parah Pak. Saya bilang besok Ustaz suruh datang. Saya bilang hari kedua datang Ustaz, ya ternyata Masya Allah betul. Jalannya pincang, bulan berasa dipincang jalannya itu. Ya Allah, duduk beliau. Kalau sudah duduk, bangunnya pun berapa? Cerita Pak di samping saya. Anak ditabrak mobil, Masya Allah Pak, ditabrak mobil pagi-pagi, beliau jalan pagi, mobilnya ngebrut dari belakang, masuk kolong mobil keseret. Seror terus Pak, ya Allah, pecah air radiatornya, bersiram air dari terpulak beliau. Subhanallah. Kebayangnya masih hidup atau meninggal kira-kira Pak? Kebayang kita meninggal Pak. Kebesaran Allah saja, zikir beliau, sedekah beliau, ketua MUI kan, Allah selamatkan ketua MUI saja. Mungkin ketua partai sudah mati. Ustaz, saya bilang, saya totok, langsung Pak saya totok. 2 jam saya totok beliau. Tak saya sentuh kakinya, tak saya sentuh tangannya Pak, tak saya sentuh kepalanya, ya. 2 jam saya totok, Ustaz berdiri, langsung berdiri normal, berjalan Ustaz. Masya Allah Pak, langsung beliau berjalan normal seperti tidak pernah terjadi apa-apa, kata beliau. Mujizat, macam mujizat itu Ustaz. Subhanallah, disitu lagu awal masih ke Papua Barat itu, ya. Tahun depan kita undang Ustaz Abdul Rahman, semua biaya ditanggung MUI Papua Barat. Panitia semua peserta tidak perlu kontribusi. Subhanallah. Januari kemarin undang lagi Pak, tapi saya sudah full jadwal saya Januari kan. Jadi nanti Ustaz kita atur lagi Ba'da Idul Fitri, insya Allah saya ke Papua, insya Allah kalau diundang beliau lagi. Kemarin sudah diundang Januari.
Jadi sudah punya bulan Januari, saya bilang nanti pada Idul Fitri, ya begitu ya. Jadi apa artinya? Ya terus berkembang totok punggung, subhanallah. Sebagai sumber penghasilan sangat bisa. Saya kemana-mana nggak bawa uang, alhamdulillah pulang bawa uang. Modalnya 2 jari doang. Ya Allah, ya. Ternyata Allah mudahkan hidup kita dengan totok punggung. Anak buah saya bu supir ambulans. Dulu sholat terima kasih Ustaz, kenapa? Dulu saya kaspon di kantor, sampai nggak boleh kaspon kebanyakan. Sekarang alhamdulillah Ustaz, bos saya tokoh. Jadi asisten bos ke Bandung, Pak, dibikinin rumah sama bosnya, ya Allah. Ya, sebagai sumber penghasilan sangat bisa. Di Bogor ibu-ibu bawa motor besar, masya Allah, silakan silakan. Ustaz hasil totok punggung, subhanallah. Ya, hasil totok punggung, sampai dia tunjuk motor besarnya Pak, hasil totok punggung. Sama cincinnya baris bu, udah jarinya. Ini juga usah totok punggung. Ya Allah. Sebagai sumber penghasilan totok punggung sangat bisa insyaallah. Ya, Dokter Ola beliau itu home care tuh perawat bisa insyaallah. Dokter Ola Pak Dokter. Sekarang 15 orang yang bantu di klinik beliau. Apa dia bilang sama saya? Tiap bulan Ustaz 45 juta untuk gaji mereka. Ya Allah, 45 juta buat gaji abunya saja Pak. Bapak bisa nggak macam itu? Bisa Pak Ustaz punggung, saya bilang. Kita kebanyakan nggak fokus Pak, begitu kan? Belajar macam-macam akhirnya nggak ada yang bisa. Betul nggak begitu? Saya bilang Pak, saya punya teman juara taekwondo juara dunia. Karena dia belajar taekwondo aja, saya bilang betul nggak? Sehari tendangan Pak di Korea, dia berlatih di Korea latihannya Pak. Ya tiap hari berapa tendangannya? 1000 kali tiap hari, pagi siang malam coba. 3000 kali kan 3 kali latihan kan. Kalau tendangannya nggak ada tenaga, disundut rokok sama pelatihnya. Kalau disundut rokok, kuat lagi nggak tendangannya kira-kira Pak? No, juara dunia. Fokus taekwondo saja. Coba kalau dia nggak fokus, capek tentang kamu taekwondo, belajar karate karate pukulan terus, malas karate, belajar silat silat bosan, belajar kickboxing. Fokus nggak dia? Tidak fokus. Hebat nggak dia kira-kira? Tidak hebat. Itu maksudnya Pak, begitu kan? Ya, fokus satu Pak. Kita nggak mungkin bisa semuanya, betul tidak? Jago nembak bisa nggak dia main panahan kira-kira? Nggak bisa. Jago panah dia bisa main pedang nggak kira-kira? Nggak bisa, kan begitu kan? Tapi dia jago manah, kita sudah takut kenapa? Dia memang jago memanah, kan begitu kan? Sampai saya bilang, saya punya pasien Pak almarhum itu pasien saya, ketua menembak pun perbakin ya. Itu Pak ketua perbakin beliau itu. Ya Allah, Ustadz yang ngajarin jenderal itu saya semua itu. Pangap, Kasat, Kapolda, Kapolri yang ngajarin nembak saya semua, Allah. Sniper Pak. Ustaz taruh tutup botol ini di 1 kilometer saya tembak kena itu. Subhanallah, ya Allah. Serem gak dengarnya Bu? Tutup botol Pak, kita 1 kilo aja. Tutup botol aja kena, apalagi kita. Udah kayak botol kan gitu kan. Tutup botolnya saja kena coba. Itu pakar, itu maksudnya kayak gitu Pak. Totok punggung Bapak ya begitu. Ibu pelatih tiap hari, maksud saya begitu. Jangan pernah merasa sakit, merasa lelah, betul enggak? Kadang-kadang kita baru sedikit saja, udah capek atau punggung ganti aja yang lain, betul? Pernah nggak begitu kira-kira? Ya terus Pak, setiap hari itu 2 orang agak capek memang, nggak tahu Pak. Saya harus fokus, ganti tangan kiri, kan begitu kan? Saya harus fokus, ganti lagi pakai jempol, tekan, sakit jempol, udah sakit semua Ustaz, pinjam jempol teman. Pokoknya fokus sampai jari ibu setiap hari, betul nggak begitu? 6 bulan saja Bapak Ibu fokus setiap hari, insya Allah jadi ibu bapak kuat insya Allah. Maka nanti saya beri kesempatan, siapa saja boleh magang di dunia kita, gratis saya bilang. Tapi tiap hari apa? Tiap hari harus notok. Notok siapa? Notok trainer, notok terapis yang di klinik kita, boleh. Mungkin mau 5 hari seminggu boleh Pak, nggak masalah. Ya, tiap hari notok dua terapis gantian, ditotong juga kita kan, sambil belajar begitu. Magang tuh begitu Pak. Tiap hari nonton sambil belajar ya, itu juga bisa. Mau magang di belakang tuh bisa Pak, di klinik kita tuh ya. Ngapain? Ya nonton. Nanti ditotok sama mereka gantian kan begitu. Kalau lagi 6 bulan saja Pak, itu kalau tiap hari lulus insya Allah, nanti saya cek tuh. Itu Bapak dapat saya, kalau itu bisa tangan kan, ya.
Bapak kalau saya kalau belum lulus, Bapak magang lagi, Pak, matok lagi. Tapi sudah bilang Bapak sudah lulus, sudah bagus. Insya Allah Bapak buka klinik di rumah langsung ramai Insya Allah. Kenapa? Saya nyatakan Bapak sudah lulus. 6 bulan biasanya magang di situ. Ada sampai 1 tahun Pak anak buah saya.